Pernah nggak sih sebagai orang tua atau guru kita ngerasa mentok? Gimana ya caranya mendidik biar bener-bener nyampe ke hati? Ternyata, teman-teman, ada sebuah rahasia, sebuah kunci yang dipakai sama para pendidik paling hebat sepanjang sejarah. Yuk kita buka bareng-bareng lembar pertama dari kisah ini dan kita ungkap plot utamanya. Oke, pertanyaannya simple tapi dalam banget. Apa sih rahasianya para nabi? Kita tahu mereka adalah guru-guru terbaik yang dipilih langsung sama Tuhan. Tugas mereka itu luar biasa berat loh. Mereka harus ngadepin penolakan, tantangan macam-macam, tapi mereka berhasil. Jadi, apa yang bikin mereka seefektif itu? Jawabannya ternyata lebih dari sekedar teknik ngajar biasa. Nah, ini dia alur cerita yang bakal kita ikutin. Anggap aja setiap poin ini adalah sebuah babak penting yang ngebawa kita makin dekat ke rahasia utamanya. Kita mulai dari cari tahu siapa sih pendidik terbaik itu, terus kita selami apa sumber kekuatannya, kita belajar dari plot pendukung yang penting banget, dapat tips praktis, dan akhirnya kita lihat hasil akhirnya buat kita semua. Menurut Al-Quran, para nabi itu adalah guru-guru pilihan. Mereka dipilih bukan cuma karena ilmunya yang luas, tapi karena kondisi spiritual mereka yang jauh di atas rata-rata. Nah, ini plot pertama kita. Sadar kalau mendidik itu tugas yang suci dan berat banget, sampai-sampai yang dipilih buat tugas ini adalah manusia-manusia terbaik. Ini nunjukin betapa mulianya peran kita, entah sebagai guru atau orang tua. Dan ini ditegaskan langsung sama Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri yang bilang, dan sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Kutipan ini tuh kayak ngasih kita fondasi yang kokoh banget. Kalau profesi mengajar itu dasarnya adalah kenabian. Jadi ini bukan sekedar kerjaan, ini adalah sebuah misi. Sekarang, ini yang penting banget kita ingat. Kata pendidik itu bukan cuma buat guru di sekolah ya. Setiap orang tua itu adalah pendidik. Bahkan ada pepatah, seorang ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Artinya, misi mulia ini adalah tugas kita bersama, dan kita semua butuh bekal yang tepat buat ngejalaninnya. Dan sekarang, kita sampai di jantung ceritanya. Inilah plot utamanya. Rahasia terbesar itu ternyata diungkap dalam sebuah ayat yang ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad yang jadi kunci kemampuannya dalam mendidik. Siap? Ini dia. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini bukan pertanyaan biasa loh. Ini adalah sebuah penegasan dari Tuhan. Karunia berupa dada yang lapang atau hati yang terbuka, inilah sumber kekuatan yang bikin beliau sanggup nanggung semua beban dan nyampein pesannya dengan efektif. Pernah nggak sih kita ngerasa butuh banget kekuatan kayak gini pas lagi ngadepin anak-anak? Jadi, apa sih kelapangan dada itu sebenarnya? Gampangnya, ini kondisi di mana hati kita tuh rasanya luas, nggak sempit, nggak sesak. Kondisi ini yang ngasih kita kesabaran ekstra, ketahanan buat ngadepin drama anak-anak, dan pikiran yang jernih. Inilah yang bikin omongan kita sebagai pendidik bisa nembus ke hati mereka, bukan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh bayangin seorang pendidik yang hatinya sempit, isinya masalah, gampang marah. Pasti fokusnya buyar, ngajarnya jadi nggak maksimal. Sekarang bandingin sama yang hatinya lapang, yang bawaannya tenang, sabar, dan bisa nyambung sama murid-muridnya. Beda banget kan? Coba deh kita renungin, kira-kira kondisi hati mana yang lebih sering kita bawa pas lagi sama anak-anak. Dan ternyata, rahasia ini juga dipahami dan dikejar sama nabi-nabi lainnya. Yuk, kita lihat plot pendukung yang super kuat dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini ngasih kita cetak biru yang sempurna tentang apa yang harusnya diminta oleh seorang pendidik. Coba perhatiin deh doa yang luar biasa ini. Waktu dapat tugas maha berat buat ngadepin Fir'aun, apa hal pertama yang Nabi Musa minta? Bukan minta kekuatan fisik atau pasukan. Permintaan pertamanya adalah, lapangkanlah untukku dadaku. Beliau tahu banget, dari sinilah semua kekuatan itu berasal. Doa ini itu sebenarnya kayak daftar toolkit wajib buat setiap pendidik. Nomor 1, dan yang paling utama, hati yang lapang buat nahan tekanan. Kedua, kemudahan urusan biar bisa fokus. Dan yang ketiga, baru kefasihan bicara biar pesannya nyampe. Urutannya ini penting banget, semuanya dimulai dari hati. Oke, kita udah tahu plot utamanya, kita udah dapat cetak birunya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita bisa narapin ini di hidup kita? Gimana caranya kita, sebagai orang tua dan guru, bisa punya hati yang lapang ini? Nah, sumber kita ngasih langkah-langkah yang praktis banget. Biar gampang, kita bisa bagi jadi 3 alur pengembangan diri. 3 jalur yang bakal ngebawa kita ke hati yang lapang. Pertama, hubungan kita sama Sang Pencipta. Kedua, pengembangan akal dan pola pikir kita. Dan ketiga, cara kita berinteraksi dan berperilaku setiap hari. Yuk kita bedah satu-satu. Alur pertama ini adalah fondasinya. Mulai dari yang paling simpel, berdoa. Minta secara spesifik supaya hati kita dilapangkan.
Terus perkuat tauhid kita. Kenapa? Karena makin kita pasrah sama Tuhan, makin lapang hati kita. Kita jadi belajar ngelepasin hal-hal di luar kendali kita yang seringkali bikin hati sempit. Tambahin juga dengan perbanyak zikir, baca Quran, dan introspeksi diri. Lanjut ke plot intelektual. Ilmu itu memperluas wawasan, sementara kebodohan itu bikin sempit. Jadi, jangan pernah berhenti belajar. Belajar juga buat toleran sama perbedaan pendapat. Kembangin sifat berani karena rasa takut itu mempenjarakan jiwa. Dan yang gak kalah penting, latih diri buat fokus sama nikmat yang ada. Ini latihan mindset yang ampuh banget dari yang tadinya mikir, aduh anakku susah banget diatur, jadi alhamdulillah aku dikasih kesempatan mendidik dia. Plot terakhir ini tentang tindakan nyata kita. Berbuat baik ke orang lain, itu ternyata bikin kita sendiri jadi bahagia. Buang jauh-jauh penyakit hati kayak dendam dan iri. Obatnya? Memaafkan. Dan yang relevan banget di zaman sekarang, jaga pandangan kita. Di era media sosial, ini artinya jaga diri dari konten yang bikin kita iri, dengki, atau nggak puas sama hidup, yang tanpa sadar bikin hati kita jadi makin sempit. Lalu, apa hasilnya? Apa babak akhir dari perjalanan ini semua? Kalau kita berhasil ngejalanin plot-plot tadi, manfaatnya itu nyata banget dan bakal langsung kita rasain dalam peran kita sebagai pendidik. Coba deh bayangin perubahannya. Kita jadi nggak gampang kepancing emosi, tapi jadi sosok yang tangguh dan optimis. Omongan kita bukan cuma didengar, tapi dirasain. Beban di pundak rasanya jadi lebih ringan, dan yang paling penting, kita bisa ngebangun ikatan batin yang tulus sama anak-anak didik kita. Jadi, inilah kesimpulan besarnya. Kelapangan hati itu bukan sifat bawaan yang cuma dimiliki orang-orang tertentu, bukan. Ia adalah sebuah alat yang bisa kita asah, sebuah karunia yang bisa kita minta, dan inilah rahasia sesungguhnya di balik pendidikan yang bisa mengubah hidup seseorang. Pada akhirnya, semua alur cerita ini ngebawa kita kembali ke satu pertanyaan buat direnungkan oleh diri kita masing-masing. Di tengah semua kesibukan dan tekanan hidup, udah seluas apa sih hati yang kita sediakan buat mereka yang kita didik? Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin akan menentukan segalanya.